Sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Saat ini mari Tuhan bicara buat kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Bicaralah buat kami siap mendengar hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Tepuk tangannya boleh di-extend buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah 9, ayatnya yang ke-11. Saya berjanji saya jam 2 sudah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit saya selesai. Pengkhotbah 9, ayat yang ke-11, Alkitab bilang begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena apa saudara? Waktu dan nasib dialami mereka semua. Saya mau cerita sedikit sama saudara. Kalau waktu saya SD dulu, saya ini pernah masuk pelatnas badminton untuk memperkuat tim DKI dalam Pekan Olahraga Nasional, PON. Jadi kita digembleng, dari SD itu udah digembleng, ya. Dan saya ingat sekali kita latihan, ya. Ini pelatih-pelatih kita ngulang satu kata ini bisa ribuan kali. Saya mungkin lebay, tapi kedengarannya seperti itu. Dan kata ini namanya adalah speed. Mana speednya? Mana? Selalu kita digituin. Cepat. Mana cepatnya? Mana cepatnya? Nah, untuk menghasilkan kecepatan yang melebihi atlet lain, latihan kita beda. Latihan kita beda. Ya, salah satu latihan yang kita harus lewatin adalah pemanasan. Ya, orang pemanasan cuman goyang-goyangin leher, stretching. Kita pemanasan disuruh jogging di kolam berenang 45 menit. Mending airnya semata kaki, airnya sepinggang. Dan gak ada yang boleh miring ke depan badannya, kena sabet pasti. Ayo tegak sama pelatih kita. Gak ada yang boleh. Oke. So, tujuan pemanasan seperti itu, waktu kita keluar dari kolam berenang, benar. Kecepatan kita melebihi atlet badminton yang lain. Makanya saudara kalau nonton badminton Indonesia sampai hari ini, pemain Indonesia kakinya pendek-pendek, tapi langkahnya 1000 semua. Cuman pemain Indonesia lagi kejuaraan dunia loh, bukan latihan. Lagi kejuaraan dunia, rally menegangkan, keluar lapangan, ganti racket, balik lagi. Cuman pemain Indonesia. Nggak ada pemain negara lain kayak gitu. Cuman kita doang kayak gitu. Karena apa? Kita digembleng seperti itu. Saya nggak kaget lihat gitu-gituan. Karena dari dulu kita digembleng kayak gitu. Ya. Yang senang sepak bola mungkin tahu Cristiano Ronaldo, dia bikin hal yang sama. Dia taruh sepeda statis di dalam kolam berenang. Ya, jadi badannya, kepalanya keluar dari kolam berenang, kakinya 1 jam. Untuk apa? Sama. Kecepatannya melebihi pemain bola yang lain. Nah, nggak jadi atlet kan? Bertobat, baca Alkitab. Baca Alkitab, baca sampai ke ayat ini. Boleh multimedia ditayangin lagi ayat yang tadi, ya.
Sampai ke ayat ini. Ayat ini dibuka dengan kalimat, yang menang dalam perlombaan bukan yang cepat. Betul kan? Saya pertama kali baca ayat ini, dalam hati saya ngomong ini, akhirnya firman Tuhan ada yang salah. Salah ini ayat. Karena apa saudara? Di belief system saya udah terbangun. Yang cepat yang menang. Udah terbangun banget. Udah ke setting. Ya. Waktu baca ayat ini saya nggak terima. Wah, ini salah nih. Ayat ini salah. Oke? Kalimat berikutnya. Yang unggul dalam perjuangan bukan yang kuat. Setahu saya yang kuat-kuat unggul semua. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semua kalimat demi kalimat di ayat ini semuanya terbalik dari yang kita tahu. Terbalik semuanya. Nah, ternyata kesimpulan ayat ini ada di kalimat terakhirnya. Apa bunyinya? Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara di GBI Kali Besar, kata nasib itu nggak pas ada di situ. Oke? Karena nasib kalau di-convert ke EYD, diterjemahkan ke ejaan yang disempurnakan, nasib itu artinya takdir. Dan saya nggak percaya anak-anak Tuhan Yesus ngalamin takdir. Cuman Desi Ratnasari yang mengatakan hal tersebut. Takdir memang kejam lagi katanya. Ya. Nah, kok Alkitab bahasa Indonesia bisa salah-salah gini? Nah, makanya ini input buat saudara ya. Saudara kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, tolong cek ke Alkitab bahasa Inggris. Ya. Terutama KJV, King James Version. Karena di situ terjemahannya 80% ya akurat dari bahasa aslinya. Akurat. 80%. Kok bisa begitu Alkitab bahasa Indonesia? Nah, saudara mesti ingat. Bahasa Indonesia, tolong jangan salah tangkap ya, bukan firman Tuhan yang salah, bahasa Indonesia yang punya kelemahan. Oke? Bahasa Indonesia itu kelemahannya banyak, makanya kita mesti salut sama LAI karena barusan mengeluarkan Alkitab bahasa Indonesia, edisi revisi. Itu belasan tahun mereka konsepin revisi. Karena memang banyak yang salah. Oke? Kayak gini aja deh. Banyak orang Amerika, orang Inggris, orang Eropa, kalau belajar bahasa Indonesia suka bingung. Ini salah satu kelemahan bahasa Indonesia, suka bingung. Oke? Karena mereka bingungnya gini, kok di Indonesia present tense dibilangnya past tense? Nyadar? Tadi ditanya jam 10, mau kemana? Jawabannya apa saudara? Gereja dulu. Seharusnya gereja sekarang kan? Baru nggak? Saya udah pusing dari puluhan tahun lalu. Hah? Mandi dulu, makan dulu, ngantor dulu, ke toko dulu, semua yang sekarang dibilangnya dulu. Mana orang-orang ya? Orang sana Amerika mau belajar Indonesia, bingung kok present tense dibilangnya past tense. Ya, itu cuma salah satu kelemahan bahasa Indonesia. Masih banyak kelemahan bahasa Indonesia. Nah, salah satu korbannya di Alkitab bahasa Indonesia adalah ini, Pengkhotbah 9 ayat 11. Sekali lagi kata nasib tidak pas ada di situ. Oke, multimedia punya versi bahasa Inggris? Adakah? Boleh ditayangin? Bahasa Inggrisnya? Nah, ini dia. Alkitab bahasa Inggris, perhatikan kalimat terakhirnya. But time and chance happen to them all. Time itu apa? Waktu, benar bahasa Indonesia. Chance itu? Kesempatan, bukan nasib, beda jalur. Hah? Artinya beda. Nah, ternyata saya baru ngerti ayat ini 100% akurat. Pelatih-pelatih saya di Platnas salah semua. Jadi benar, firman Tuhan nggak pernah salah. Firman Tuhan selalu benar. Ayat ini 100% akurat, benar. Yang menang dalam perlombaan bukan yang cepat. Tapi yang menang dalam perlombaan adalah orang yang tahu waktu dan tahu kesempatan. Betul apa betul? Saya nggak ada maksud untuk mengorek-ngorek luka fans Prancis. Tapi 2 bulan lalu waktu saya nonton itu final Piala Dunia. Pemain Prancis anak muda semua larinya kencang semua. Adu body kalah Argentina. Gede-gede mereka. Ya, disenggol dikit minggir Argentina. Tapi kenapa Argentina juara?
Karena pemain Argentina mereka tahu kapan waktunya bertahan total, dan mereka tahu kapan kesempatan menyerang balik ke depan dan membuahkan gol. Mereka juara. Gak cuman peristiwa Argentina. Michael Schumacher yang senang F1. Ya, mobilnya Michael Schumacher dibanding tim lain gak ada apa-apanya. Tenaga kudanya gak terlalu besar, gak terlalu kenceng. Tapi kenapa Michael Schumacher sampai 7 kali juara F1? Karena dia tahu kapan waktunya dan dia tahu kapan kesempatannya. Dia menang. Michael Jordan, semua atlet yang jadi juara, kalau dilihat baik-baik mereka nggak cepat. Mereka cuma tahu kapan timingnya dan kapan chance-nya yang tepat. Kalimat berikutnya, yang unggul dalam perjuangan bukan yang kuat. Benar loh Alkitab. Vietnam, waktu didatengin Amerika, perang Vietnam, saudara masih ingat? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? I'm kidding. Waktu Amerika datang, itu semua lini Amerika unggul. Unggul. Pasukan, senjata, strategi, Amerika unggul semua. Vietnam, tentaranya dibilangnya Gux. Bajunya bukan baju militer, baju petani. Celananya 7/8, senjatanya cuma bambu runcing. Ya ampun. Tapi kenapa Vietnam yang unggul? Karena Vietnam menerapkan perang gerilya. Tahu perang gerilya? Mereka bangun terowongan-terowongan di bawah. Ya, nanti kalau ke Vietnam saudara lihat ya. Amin. Ya, berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. No, semua berangkat. Kalau saudara sempat ke Vietnam, itu masih ada bekas-bekasnya. Mereka bangun terowongan, mereka bangun dapur di bawah terowongan. Ya, corong asapnya 2 kilo. Pinter nggak? 2 kilo. Jadi mereka masak santai, asapnya keluar kan 2 kilo. Amerika lihat, ih Vietnam di bawah, di granat. Jeder. Vietnam tahu, Amerika 2 kilo dari kita. Hah? Smart. Oke? Ternyata di perang itu, Vietnam yang unggul. Bukan yang kuat. Tapi yang tahu waktu dan kesempatan. Mereka tahu kapan waktunya sembunyi-sembunyi di bawah tanah. Mereka tahu kapan kesempatan menyerang tentara Amerika. Dari bawah, dari atas pohon. Stres tentara Amerika. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Bener loh Alkitab. Saya hari ini punya teman S1, S2, S3. Nganggur. Nganggur. Cerdas? Cerdas. Tapi saya banyak teman. Lulusan 4 SD, 2 SMP. Gak punya duit sekolah dulu. Hari ini konglomerat. Saya nggak suruh anak-anak saudara berhenti sekolah ya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita mau sekolah setinggi apapun, mau gelar sebanyak apapun, tapi kalau nggak pernah mempergunakan waktu dan kesempatan, percuma. Percuma semuanya. Nah, hari ini kita harus mulai bertanya sama Tuhan. Tuhan, kesempatan apa yang Tuhan sedang kerjakan buat saya? Buat keluarga saya? Buat bisnis saya, buat toko saya, buat pelayanan saya, buat hubungan dengan orang-orang yang saya cintai. Apa Tuhan? Saya mau ajak saudara-saudara untuk kita menghapus kalimat yang udah bertahun-tahun di kepala kita. Namanya adalah kesempatan gak datang 2 kali. Dihapus coba. Jangan punya kepercayaan seperti itu. Hah? Anak kita gagal, nggak datang 2 kali, makanya dia nggak punya fighting spirit. Hah? Daya juangnya nggak ada. Saudara mesti nyadar Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang punya millions of chance. Dia punya kesempatan yang unlimited buat saudara dan saya. Hah? Di remove dong kesempatan nggak datang 2, dihapus. Jangan lagi ada di belief system kita. Kalau nggak bahaya. Anak-anak muda sekarang, fighting spiritnya mulai hilang. Kecuali di GB Kali Besar, masih ada. Berapa minggu lalu saya nonton TV, ada anak muda di Bogor. Ya, habis makan, dia bayar, dia lupa handphonenya di meja makan. Dia balik, handphonenya udah nggak ada. Dengan mudahnya dia terjun dari lantai 3. Bunuh diri. Ya,
Sampai bawah, untungnya ada pameran baju. Dia mendarat di rak-rak baju. Nggak mati. Tapi gila kan, cuman karena handphone hilang, daya juangnya udah nggak ada. Lompat, langsung. Nah ini semua waktu saya renungin baik-baik, ini mulai dari sini. Kesempatan gak datang 2 kali, lagunya Elvis, It's Now or Never. Ya, itu judul lagunya dihapus coba, Elvisnya jangan. Itu yang kepercayaan kayak gitu membuat kita nggak punya daya juang. Kita mesti percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, sekali lagi, Dia punya chances yang unlimited buat saudara dan saya. Kita masih bisa lihat 2023 is just another chance dari Tuhan. Kita bisa lihat hari Minggu lagi nih. Itu cuma kesempatan baru dari Tuhan kan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Saya saya setuju sama lagu yang dibawakan sama Ronan Keating, bener gak? Saya nyebutnya. Saudara bener loh, gak tahu apa-apa kayaknya. Hah? Itu iya, Hillsong banget kayaknya saudara mukanya. Hah? Itu penyanyi Ronan Keating, saya gak seneng genre musiknya. Cuman judulnya saya setuju, If Tomorrow Never Comes. Kalau besok gak ada lagi, kira-kira gimana? Tiba-tiba hari Minggu ini surga pengumuman, Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini adalah hari terakhir Anda semua di planet bumi. Kira-kira gimana kita? Kita akan bikin jahat atau bikin baik? Bikin baik. Makanya coba, mumpung masih dikasih kesempatan, ya, lakukan yang terbaik. Amin. Lumayan yang amin 1. Yang lain masih roaming. Saudara mesti tahu ada satu pembunuh yang jalan sama kita tiap hari. Dan pembunuh ini udah jadi teman baik. Dia ikut kemana-mana. Dia ikut di motor, dia ikut di mobil, dia ikut ke tempat tidur, dia ikut kemana-mana. Dan apa yang dia bunuh? Yang dia bunuh adalah kesempatan dari Tuhan yang seharusnya bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara tahu nama pembunuhnya siapa? Bukan iblis. Bukan, nama pembunuhnya adalah penundaan. Delay. Penundaan itu bukan teman baik. Dia killer, dia pembunuh. Tapi sayangnya dia ikut kemana-mana. Dan kita lebih dengerin dia dibanding Roh Kudus. Roh Kudus mungkin udah dalam hati, tinggalin selingkuhanmu. Balik ke suami. Tinggalin selingkuhan, balik ke istri. Ampuni suamimu. Penundaan bisikin juga kan? Tar aja dulu. Tunggu retreat gereja. Di situ aja lo ngampunin. Sadly speaking, kita nggak pernah dengerin Roh Kudus, yang kita dengerin penundaan. Ingat baik-baik. Semakin banyak kita menunda, semakin banyak kita kehilangan kesempatan. Kalau saudara ingin mengalahkan penundaan, cuman satu senjatanya. Namanya sekarang. Seringkali yang saya ketemu di GB Kali Besar nggak ada. Orang Kristen yang saya ketemu ya, kalau untuk hal negatif bikinnya sekarang. Hah? Selingkuh sekarang. Balas dendam sekarang. Nuntut orang sekarang. Tapi waktu suruh melakukan firman Tuhan, ntar deh. Melakukan firman Tuhan kita delay. Ya. Late is our nature. Disingkat lion. Kita delay untuk melakukan yang benar, kita delay, banyak nundanya. Tapi untuk yang negatif, kita langsung sekarang. Coba dong dirubah. Saya mau ajak saudara-saudara, mumpung masih ada kesempatan, lakukan kebenaran. Mumpung masih ada kesempatan, belajar firman Tuhan. Saudara mesti tahu, kita dengerin firman Tuhan cuma hari Minggu jam 10, kurang. Ada ikut. Susah nih amennya kayaknya. Hah? Ada Bible study, ikut. Buku rohani, beli. Hah? Jangan cuma bisa bayar makan jasmani 500.000. Makanan rohani juga dong.
Saya sering kali lihat orang Kristen, buku rohani 100 ribu, mahal amat. Lah, bayar makan lo bisa. Ini kenapa nggak bisa? Terus mentalnya jadi jahat gitu. Gue fotokopi aja dari lo. Nah lo, mentalnya bajakan tiba-tiba. Mumpung masih ada kesempatan belajar firman Tuhan, karena saudara mesti tahu, waktu kita hidup di era sosial media, saudara buka sosial media, semua orang lagi menawarkan kebenaran, versinya mereka. Saudara mesti sadar bahwa firman Tuhan adalah kebenaran mutlak yang dicatat sama firman Tuhan. Oke? Tahu kebenaran mutlak? Kebenaran mutlak tuh kena air basah, udah itu mutlak. Kena air terus nggak basah gitu, itu aquaman. Ya. Kita dari lantai 10 lompat, jatuhnya ke bawah, bukan terbang ke atas, bukan, itu kebenaran mutlak. Oke? Firman Tuhan sudah mencatat kebenaran mutlak, keluarga itu ayah, ibu, dan anak. Mau coba-coba diganti loh sama manusia. Dan udah disahkan di beberapa negara. Ya, otak manusia nih cuman segenggam tangan nih, mau ganti idenya Tuhan. Dan udah disahkan di beberapa negara. Ya. Keluarga sekarang berubah, bukan ayah dan ibu, tapi orang tua satu, orang tua dua. Orang tua satu dan orang tua dua bisa diisi oleh Joko dan Bobby. Boleh. Susi atau Nancy, boleh. Terus mereka angkat anak. Mentor saya itu dia orang Belanda, saudara. Awal Desember kemarin dia datang, akhir November. Setelah 3 tahun kita cuma bisa Zoom, video call, cuma bisa gitu-gitu doang. Akhirnya datang ke Jakarta. Orang bule, ngomong Indonesianya jago. Ngomong Ambonnya jago. Orang bule padahal. Dia cerita, Jess, di Belanda itu, ya, di sekolah-sekolah, guru-guru punya hak penuh. Tanya sama anak-anak. Gak bosen jadi laki? Mau jadi perempuan gak? Orang tua gak boleh marah. Kalau mau jadi perempuan, kita ada dokter, kita ada konselor, dan kita legal dari pemerintah. Kasih tahu sama kita aja. Kalau bosen jadi laki, bosen jadi perempuan, atau mau seminggu berubah-berubah juga bisa. Di Amerika lagi wacana, belum disahkan secara hukum. Dokter kalau bayi lahir nggak boleh lagi. It's a boy, biasanya gitu kan. It's a girl, nggak boleh lagi. Biarkan bayi ini bertumbuh, dan dia yang menentukan dia laki atau perempuan. Kita sedang menghadapi kepunahan moral di depan mata kita. Kalau kita cuma dengerin firman hari Minggu jam 10 pagi doang, kurang. Kita akan gampang terpengaruh. Di Jakarta mulai masuk. Ya, ada restoran di Jakarta Selatan. Saya dari kecil, lahir di Jakarta kan, lihat toilet umum tulisannya pria dan wanita. Sama di Kali Besar. Kalau enggak pria dan wanita, gambar konde sama gambar keris. Indonesia. Restoran di Jakarta Selatan tulisannya berdiri dan duduk. Ngerti? Jadi pria-pria yang duduk boleh masuk di situ. Toilet dengan tulisan seperti ini di Eropa, di Amerika udah biasa. Untuk support LGBT. Yang saya kaget, kok di Jakarta udah ada? Kaget saya. Mumpung masih ada kesempatan, belajar tentang firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, kasih tahu orang tua saudara, kalau saudara sayang sama mereka. Susah nih amin ya. Kalau masih ada kesempatan, pergi berdua suami istri, ngedate. Mumpung kita orang Indonesia, anak-anak bisa dititipin di mertua. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, ampuni orang yang nyakitin saudara. Tuhan kasih tiap detik yang baru, tiap menit yang baru, itu kesempatan dari Tuhan. Makanya dibuang, kesempatan gak datang 2 kali, buang dari kepala saudara. Saya punya teman,
Teman baik saya ini punya teman. Nah, temennya teman saya ini masuk rumah sakit jiwa. Kita ngunjungin waktu itu di Grogol. Saya nggak boleh masuk. Teman saya doang yang boleh masuk. Saya ngelihat dari luar, temennya teman saya ini udah gila, lagi ngomong sama korek api batang. Saya bingung, kenapa korek api batang? Beda sama orang gila yang lain gitu loh. Teman saya keluar, dia cerita, Jess, temen gua tuh orang baik sebenarnya loh. Oh ya? Terus apa yang terjadi? What happened? Dia itu baik tapi punya kelemahan, workaholic. Kalau udah kerja, lupa istri, lupa anak, cuman satu anaknya mereka. Singkat cerita, satu hari dia lagi kerja, bawa kerjaan ke rumah, dia pasang musik, dia nggak denger apa-apa. Ini later on ya, tetangga pada lapor, istrinya teriak-teriak, "Pak, liatin anak kita lagi ngapain?" Gitu. "Pak," tetangga yang denger, dia nggak denger, serumah loh padahal. Lucu ya, karena pakai musik. Nah tiba-tiba dia mau ke toilet, dia pause semuanya, musiknya segala macam, dia buka pintu kamar, dia kaget. Kalau rumah mereka sudah penuh dengan api. Singkat cerita, teman saya ini berhasil keluar rumah sendirian. Istri dan anak mereka satu-satunya tewas terbakar. Hasil penyelidikan ternyata rumah mereka saat itu kompornya, tombolnya lagi dalam keadaan kebuka, kompor gas. Terus anaknya main korek api batang, kesamber, meledak rumahnya. Dia nggak dengar. Dia jadi gila. Saudara tahu, di rumah sakit jiwa, dia ngomong satu kata yang dia ulang-ulang berkali-kali. Seandainya, seandainya, seandainya. Tapi udah gila. Kata yang sama akan kita pilih waktu kita kehilangan kesempatan. Kita mulai berandai-andai tapi udah lewat. Makanya mumpung masih dikasih kesempatan, yuk dong, bikin yang baik. Lakukan firman Tuhan. Jangan lakuin yang lain. Mumpung masih dikasih kesempatan. Nah, saya cuma ingin mengajak saudara-saudara di Kali Besar. Mumpung masih ada kesempatan, yuk kita berinovasi. Berubah ke arah keserupaan dengan Kristus. Ya, inovasi bukan kreativitas doang, karakter juga perlu inovasi. Hah? Perlu. Yuk, Matius 23 ayat 27. Jadi ya, sampai jam 2 ya. Yang jadi cuma 4, jadi nggak jadi. Matius 23 ayat yang ke-27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kita udah sering ya membaca ayat ini. Tapi ayat ini ternyata mengandung arti yang dalam. Ya, Yesus mencela ahli Taurat. Ya, kata pertamanya sih ngeri ya, celaka kalian. Ya, kalau digituin Yesus ngeri kali ya. Celaka loh gitu. Wih. Terus dia mencela ahli Taurat dan orang Farisi, mereka kayak kuburan. Kayak kuburan. Ya, saudara pernah ketemu temen nyela temen kuburan? Gak pernah kan? Kuburan loh gitu, gak pernah kan? Kuburan tuh bukan kata celak, bukan. Bukan. Makanya ini saya mulai mikir, kenapa Yesus ngomong kayak gini? Mereka kayak kuburan yang dilabur putih, sebelah luarnya bagus, sebelah dalamnya penuh sama kotoran. Nah saudara, tolong, catat dalam hati saudara. Kuburan yang dilabur putih, artinya adalah kuburan yang dicat warna putih. Dan kuburan yang dicat warna putih dari zaman sebelum Yesus, zaman Yesus sampai hari ini, di negara manapun adalah kuburan yang namanya kuburan pahlawan. Oke? Di Jakarta ada, di Kalibata sama di Ancol. Kuburan pahlawan Belanda. Salibnya putih semua. Ya, di Kalibata juga mau lambangnya masjid, mau salib putih semua. Oke? Nah pertanyaannya sekali lagi, kok Yesus spesifik banget marahnya? Ya, kalian semua kayak kuburan pahlawan, digituin. Kenapa? Nah, yuk kita breakdown ya. Kita kalau ke kuburan pahlawan kita ngapain ya kira-kira? Yang jelas jangan foto-foto ya. Banyak cerita fotonya berdua jadinya bertiga. Ya, ngeri banget zaman dulu ya.
Seingat saya waktu SMP study tour ke Kalibata, seingat saya. Masih pakai celana pendek warna biru. 3 hal ya yang kita lakukan. Yang pertama, mengheningkan cipta. Yang kedua, tabur bunga. Yang ketiga, hormat. Apa yang kita hormati? Jasa itu pahlawan di masa lalu. Kalau kita tanya sama itu pahlawan, Pak Ahmad Yani, kayaknya di Kali Besar macet Pak, perlu flyover sama underpass. Bisa nggak? Kalau dia jawab bisa, yang nanya kabur pasti. Udah mati kok. Nah, sekali lagi kenapa Yesus mencela orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka kayak makam pahlawan dan kenapa? Saya ketemu jawabannya. Ternyata ahli Taurat dan orang Farisi, mereka adalah kelompok yang selalu membanggakan the glory of yesterdays. Kemuliaan masa lalu itu jadi kebanggaan mereka. Tolong ingat GBI Kali Besar, yang namanya masa lalu, mau buruk, mau prestasi, tetap namanya masa, jangan diulang. Kita manusia punya kecenderungan mengulang yang prestasi kan? Ya, kalau masih relevan nggak apa-apa. Kalau udah nggak nyambung gimana? Mau maksa-maksa gitu, nggak bisa. Hah? Akhirnya kita cuman duduk-duduk, kita cuman banggain diri dari masa lalu. Saya dulu saya udah bikin, dulu. Sekarang gimana? Sering ketemu orang kayak gitu? Di Kali Besar nggak ada soalnya. Adanya kali kecil sana. Hah? Dulu gue gini, dulu gue udah buat gini. Hah? Yesus sembuhin orang di hari Sabat. Ahli Taurat marah kan? Mereka menolak perubahan dengan alasan masa lalu. Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Ahli Taurat, nenek moyang kami dulu bilang gak boleh. Muridnya Yesus makan gak cuci tangan. Nenek moyang kami dulu. Kalau marah sama. Lihat anak-anak main lato-lato. Nenek moyang kami dulu. Nggak ada lato-lato. Kayak gitu juga kayaknya nanti. Marahnya nggak pernah kreatif. Itu aja yang disebut. Saudara, mumpung masih dikasih kesempatan, yuk berubah dong. Jangan bangun monumen, karena di makam pahlawan selalu ada monumen. Dan monumen selalu ada gambar, ya ada tulisan, ya yang bercerita tentang masa lalu. Jangan sakit hati jadi monumen. Halo? Sakit hati jadi monumen tuh nama mantan suami, wah dicatat terus. Awas ya. Awas. Akhirnya hidup kita cuma lihat ke belakang terus. Yang Yesus mau jangan bangun monumen, bangunlah movement. Move on dong ke depan. Jangan tinggal di masa lalu. Move on. Seringkali anak-anak kita datang ke kita, dia kasih ide. Dad, gini. Kita bilang, kamu tahu apa? Jangan ngomong gitu loh sama anak-anak. Kita nggak pernah tahu ide yang dia kasih tahu ke kita, itu bisa-bisa ide dari Tuhan. Yang 10 tahun mendatang tiba-tiba, boom. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya ngalamin. Anak saya yang nomor 2. Ya, waktu dia SMP dia datengin saya, Dad, I'm a movie star, lagi SMP. Saya bintang film, Dad. Saya ketawain dia. Kamu, saya gituin dia. Saudara, hari ini dia bintang film. Berapa bulan lalu, namanya Pangeran Lantang. Berapa bulan lalu dia dapat peran utama. Masuk bioskop. Waktu premier saya peluk dia. Saya bilang, I'm sorry Pangeran. Dulu waktu kamu SMP, Dedi pernah meragukan yang kamu ngomong. Hah? Kapan, Dad? Dia lupa. Saya masih ingat. Dia latihan, dia disiplin untuk jadi pemain film. Ya, semua orang makan babi, pakai Indomie, dia enggak. Dia memilih untuk olahraga. Ya, perutnya sampai 8 loh saudara. Bukan perutnya ada 8, bukan, itu leak ya. 8 packs perutnya. Dia disiplin. Jangan pernah mengecilkan anak-anak kita. Anak-anak youth di gereja,
Kami punya ide ini. Kamu tahu apa? Saya pelayanan udah dari dulu. Jangan gitu-gitu sama anak muda. Hah? Jangan gitu-gitu. Kamu tahu apa? Saya pelayanan udah asam garam dari dulu. Woi, ngeri kalau kita ngomong-ngomong kayak gitu. Kamu tuh anak kemarin sore, yesterday afternoon boy. Salah Inggrisnya kayaknya ya. Kamu gak tahu apa-apa. Saya akan tutup. Ya, karena dunia tempat kita hidup adalah dunia yang penuh dengan inovasi kan. Kijang dari kapsul ke kijang tablet kan. Nggak ada ya, Innova. Ya, semua berinovasi. Nah, karakter kita juga dong. Harus berinovasi. Jangan sakit hati terus. Sehat hati dong. Jangan kepahitan terus. Jadi manis dong hatinya. Hah? Inovasi. Inovasi. Jangan cuman banggain dan menyesalkan masa lalu. Move on. Move on. Saya akan tutup. Tutup sih, tapi ceritanya masih panjang. Jepang itu pernah merajai pasar elektronik. Masih ingat? Jepang. Sony, Toshi, raksasa mereka. Yang saudara mesti tahu, ada budaya di Jepang. Top manajemen harus orang tua, nggak boleh anak muda. Harus orang tua. Nah, mereka-mereka ini top manajemen kalau akhir tahun mereka punya acara namanya rapat tahunan. Mereka ternyata nggak pernah rapat. Mereka party di atas gunung. Bawa minuman keras, bawa perempuan-perempuan yang bukan istri-istri mereka. Mereka party gila-gilaan. Nggak rapat. Mereka turun ditanya sama stafnya. Jadi tahun depan kita strateginya apa? Sama kayak dulu. Mereka ngomongnya gitu. Sama kayak kemarin. Mereka nggak sadar. Negara tetangga mereka namanya Korea Selatan. Banyak anak-anak muda yang percaya Yesus lagi. Mereka brainstorming. Singkat cerita, lahirlah satu teknologi namanya smart. Tiba-tiba muncul di mana-mana. Smart TV, smartphone, smart AC. Udah punya smart AC? Kok nggak punya? Bisa matiin lewat handphone. Ya, kita lupa nih matiin AC. Telepon rumah, Mbak, tolong matiin AC. Gitu. Saudara terlalu serius kayaknya. Singkat cerita, saudara kalau ke mall hari ini, lebih sering lihat tulisan Sony atau Samsung? Pasar elektronik di planet bumi kayak dibuat jungkir balik oleh Korea Selatan. Saya baca semua ceritanya, itu Sony itu hampir bangkrut mereka semua. Hampir bangkrut. Dan sekarang udah susah. Gak pernah inovasi soalnya. Gak pernah inovasi. Saudara, kita udah tahu rumusnya. Mumpung masih dikasih kesempatan. Pergunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Saya percaya orang-orang ini bukan yang kuat, ya, bukan yang cepat, bukan yang cerdas. Tapi orang-orang yang mempergunakan waktu dan kesempatan. Merekalah yang akan melahirkan inovasi baru. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses dengan apapun yang saudara kerjakan. Harmonis di rumah. Dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Saya minta dengan hormat Ian, worship leader kita yang diurapi. Please pray for the word.